Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan. Sosok yang satu ini mendapatkan perhatian publik, teman-teman, karena beberapa program Pak Anies yang ini menarik perhatian orang. Di antaranya kemarin Pak Anies ini membangun Jakarta International Stadium. Pak Anies menggelar Formula E. Pak Anies menutup Holy Wing. Pak Anies membangun Kampung Gembira Gembrong. Nah, ini kemarin juga menjadi perhatian publik, teman-teman, karena Pasar Gembrong di akhir April kemarin itu terbakar dan sekarang mau direvitalisasi, mau dibangun Pak Anies Baswedan. Ini juga mendapat perhatian publik. Namun demikian, teman-teman, ada beberapa pihak yang mencoba untuk menjatuhkan Pak Anies Baswedan dengan tuduhan, fitnah, caci maki, sumpah serapah itu dialamatkan kepada Pak Anies Baswedan. Mulai Pak Anies dilabeli intoleran, radikal, kadrun, kemudian bermasalah dengan korupsi. Kemudian Pak Anies diunggah gambar di media sosial, teman-teman, oleh Ruhut Sitompul, seperti Pak Anies memakai baju koteka. Itu juga menjadi viral. Kemudian Pak Anies ini diunggah yang kemarin itu seperti orang pelontos, kemudian ditulisi masa bodoh. Kalau Pak Jokowi masa kini, Ganjar masa depan, kemudian Pak Anies masa bodoh. Jadi unggahan meme-meme yang diunggah oleh Ruhut Sitompul ini adalah, saya pikir, tidak mendidik masyarakat. Nah, kalau menurut pendapat saya, mengkritik itu sah dan boleh, teman-teman, karena Pak Anies pejabat publik. Pak Anies pemegang anggaran APBD DKI Jakarta. Nah, sebagai orang yang memegang anggaran tentu tidak boleh alergi dengan kritik masyarakat. Namun demikian, kritik harus dibarengi dengan data dan fakta. Dan kalau mengkritik sebaiknya pada visi, misi, kinerja dari Pak Anies Baswedan, bukan menyerang pribadi. Yang kita maksud sekelas Ruhut Sitompul itu kalau mengkritik, kritiklah dengan data dan fakta. Kritiklah visi misi dari Pak Anies Baswedan, bukan menyerang personal pribadi Pak Anies Baswedan. Nah, kali ini, teman-teman, ada juga serangan yang ditujukan Pak Anies Baswedan terkait ACT, aksi cepat tanggap, yang menurut temuan dari majalah Tempo ada penyelewengan dana umat oleh pihak ACT, dan itu dikaitkan dengan Pak Anies Baswedan. Padahal Pak Anies Baswedan tidak tahu menahu terkait pengelolaan ACT itu. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Makassar terkini. ACT dikaitkan dengan Anies Baswedan. Eko Widodo mengatakan provokasi sampah. Pegiat media sosial Eko Widodo menunjukkan rasa kemarahannya atas tuduhan beberapa pihak yang menghubungkan lembaga aksi cepat tanggap ACT dengan Anies Baswedan. Eko Widodo berpendapat tuduhan yang dilontarkan oleh para pendukung Ganjar Pranowo itu merupakan provokasi sampah. Menurut Eko Widodo, banyak tokoh pejabat tinggi yang pernah menjalin kerjasama dengan ACT. Pejabat tinggi yang dimaksud adalah PDIP, Partai Nasional Demokrat, Nasdem, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kasus ACT oleh pendukung Ganjar dikaitkan ke Anies. Padahal PDIP, Nasdem, bahkan Gubernur Khofifah pernah kerjasama dengan ACT. Provokasi sampah, woi Kuntet, mending kau jelaskan sumber dana relawan Ganjar, ujar Eko Widodo dikutip dari Twitter @ekoboy2 Selasa 5 Juli 2022. Nah, itu ternyata yang menyerang Pak Anies Baswedan itu adalah pendukung Ganjar yang mengaitkan kasus ACT dengan Pak Anies Baswedan. Padahal ada pejabat negara lain, teman-teman, yang bekerja sama dengan ACT, tetapi ini kok dikaitkan hanya ke Pak Anies Baswedan. Kok tidak dikaitkan ke Ridwan Kamil, ke Khofifah, ke Partai Nasdem, atau kepada PDIP, tetapi ini dikaitkan kepada Pak Anies Baswedan. Ini yang menjadi pertanyaan kita, teman-teman. Jadi apa-apa kok dikaitkan kepada Pak Anies Baswedan? Eko Widodo menilai para pendukung Ganjar Pranowo ini ingin menjatuhkan citra baik Anies Baswedan. Menurut Eko Widodo, hal tersebut terjadi karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak pernah tersangkut kasus korupsi.
Selain Gubernur Jawa Timur, Eko Widodo berujar bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga pernah bekerja sama dengan ACT. Ridwan Kamil diketahui pernah menyumbang sebagian uangnya untuk Rohingya lewat perantara ACT senilai 4,3 miliar. Khofifah saat menjabat Mensos dan Gubernur Jatim sudah kerjasama dengan ACT. Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun demikian. Provokasi pendukung Ganjar dikaitkan ACT dengan Gubernur DKI Jakarta karena Anies tak punya celah kasus korupsi, tegas Eko Widodo. Sebagai informasi, menurut majalah Tempo, lembaga kemanusiaan ACT diduga telah melakukan penyelewengan dana donasi. Dana donasi yang diperoleh ACT diduga dipakai untuk kepentingan pribadi seperti gaji para pejabat ACT yang bernilai besar serta benefit berupa mobil dinas super mewah. Di bawah ini adalah daftar-daftar gaji pejabat tinggi Yayasan Aksi Cepat Tanggap ACT. Per bulan, pendiri ACT Ahyudin 250 juta. Senior Vice Presiden 200 juta. Vice Presiden 80 juta. Eksekutif, Direktur Eksekutif 50 juta. Kendaraan dinas Toyota Alphard, CR-V Pajero Sport. Nah, ini teman-teman terkait informasi dari majalah Tempo. Dan informasi ini harusnya juga perlu diklarifikasi terkait penggunaan dana umat tersebut, teman-teman. Yang kedua, heran saya kenapa kok dikaitkan dengan Pak Anies Baswedan. Apakah Pak Anies pernah memakai rompi ACT? Karena ada pejabat lain, teman-teman, yang juga memakai rompi ACT. Tetapi ini yang dipersoalkan kok ke Pak Anies Baswedan. Ini kan menjadi aneh, teman-teman. Jadi apa-apa dikaitkan ke Pak Anies Baswedan. Jadi serangan-serangan yang dibangun itu intinya adalah untuk menjatuhkan Pak Anies. Jadi menjatuhkan secara visi misi program. Ini mereka kewalahan, tetapi kalau menjatuhkan lewat hal-hal seperti ini yang mengandung fitnah, wow, mereka ngegas, teman-teman. Seperti menampilkan foto-foto Pak Anies Baswedan yang sesungguhnya tidak pernah dilakukan oleh Pak Anies. Contoh, Pak Anies diunggah gambarnya oleh Ruth Sitompul dengan gambar ada Pak Jokowi, Pak Ganjar, Pak Anies. Pak Jokowi ditulisi masa kini, Ganjar ditulisi masa depan, Pak Anies ditulisi masa bodoh. Nah, ini kan menjadi masalah, teman-teman. Pak Jokowi ditulisi dengan kalimat baik, Ganjar ditulisi dengan kalimat baik, tetapi Pak Anies ditulisi dengan kalimat yang tidak baik. Nah, ini apa-apaan, teman-teman. Jadi kalau mengkritik itu sebaiknya mengkritiklah sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada. Jangan memberikan serangan tetapi ini mengandung unsur kebohongan publik. Seperti Pak Anies ini gundul atau pelontos. Ini yang saya tahu Pak Anies tidak pernah seperti itu. Tetapi ini diunggah, diedit sedemikian rupa lalu ditulisi masa bodoh. Itu yang mengunggah adalah Ruhut Sitompul. Padahal sebelumnya, teman-teman, Ruhut Sitompul itu sudah dilaporkan ke polisi terkait unggahan meme yang sejenis. Nah, kali ini Ruhut juga begitu, menyerang Pak Anies dengan hal-hal yang tidak punya dasar yang pasti, yang jelas. Hanya berdasarkan karena faktor tidak suka kepada Pak Anies untuk maju di 2024. Jadi kalau saya melihat, teman-teman, politik yang sekarang itu adalah politik yang mengembangkan unsur kebencian kepada Pak Anies Baswedan. Jadi kalau mengkritik, saya pikir kritiklah sesuai dengan fakta. Contoh, kemarin Pak Anies merubah nama-nama jalan, ada 22 nama jalan, itu dirubah dengan nama tokoh-tokoh Betawi. Kritiklah itu. Kalau itu menurut pendapat dari para buzzer atau pendapat Ruhut Sitompul tidak benar. Kritik itu, karena itu fakta. Tetapi kalau kritik tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, wow, ini berarti kan mengandung unsur kebohongan. Jadi itu adalah upaya yang dilakukan mereka untuk menjatuhkan Pak Anies Baswedan. Dicari kesalahan Pak Anies terkait korupsi, tidak ketemu, maka dicarilah cara-cara lain untuk menjatuhkan Pak Anies. Seperti ACT, Aksi Cepat Tanggap, yang oleh temuan Tempo katanya ada temuan penyelewengan dana. Tetapi kok dikaitkan dengan Pak Anies Baswedan? Padahal ada Ridwan Kamil, ada Khofifah yang juga pernah berkontribusi kepada ACT, tetapi ini tidak dikaitkan.
Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.